bahwasanya Muhammad abduhu hambanya, wa rasuluh dan rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du itu maknanya selanjutnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu next. Amma ba'du selanjutnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, Quran yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Muhtadin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, ini bukan Quran Ustaz, ini bukan hadis, tapi ini adalah mahfuzat. Kalau dalam bahasa kita, mahfuzat itu adalah peribahasa, berakit-akit ke hulu, berenang-renang kemudian. Kira-kira itu namanya peribahasa. Mahfuzat itu salah satu mata pelajaran yang ada di pondok. Ungkapannya asyakru was-sabab ila ziyadah wa tariqu ila sa'adah. Kalau sa'adah itu sering dengar, Masjid As-Sa'adah, nama orang Ibu Sa'adah. Asyakru was-sabab ila ziyadah. Syukur itu menjadi sebab, asbab ila ziyadah, bertambahnya nikmat. Kemudian wat tariqu ila sa'adah, dan jalan menuju kebahagiaan. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan oleh Allah yang pertama di hari Jumat. Hari Jumat itu para ulama menyebutkan Sayyidul Ayyam. Sayyid, sering dengar kata-kata Sayyid. Kita kalau berselawat Sayyidina, Sayyid itu penghulu, ditambah na dalam ilmu nahwu namanya nahnu, kami, penghulu kami. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad. Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Asal katanya ayam itu bukan ayam, Pak. Ayam ada masjid. Lagi uji kamu ayam. Asal kata itu yaum, hari. Makanya hari-hari itu berasal dari bahasa Arab. Kita mulai dengan hari Ahad. Ahad itu hari pertama. Asal katanya wahidun, satu. Itu hari Ahad. Hari Senin asalnya Isnain, dua. Hari Selasa salah satu, tiga. Hari Kamis kalau dalam kalender Hijriah disebut Khamis, khamsatun, lima. Kemudian
hari ketujuh, asal katanya sab'atun, ketujuh. Tapi beda dengan hari Jumat. Karena hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Disebut juga oleh para ulama Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Suhur itu asal katanya syahrun. Jadi kalau hari yaumun, kalau bulan syahrun. Syahrun itu bulan. Jadi Sayyidus Suhur, Ramadan itu Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Dalam kalender Hijriah ada Muharram, ada Safar, bukan Safar KDI, bukan Pak. Lagi uji kamu Safar KDI, Safar KDI nyanyi dangdut Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, wal akhir, dan yang terakhir adalah Zulhijjah. Kira-kira hafal? Kira-kira hafal Pak? Pak Surya hafal? Hafal? Alhamdulillah. Yang sebelah kanan, kalau kita biasanya kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hafal. Itu kalender Masehi Pak. Kalau dalam Islam ada yang disebut dengan kalender Hijriah, yang bulan-bulannya tadi disebutkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, wal akhir, dan yang terakhir adalah Zulhijjah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama dipertemukan oleh Allah di hari yang sangat mulia, hari Jumat. Kemudian yang kedua di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu momentum Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan pengetahuan yang bagus dan baik. Ada kalamnya Imam Bukhari. Kalam itu artinya ucapan Imam Bukhari. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, kata Rasulullah, al-ilmu qabla biqauli wal amal. Ini kalamnya Imam Bukhari. Al-ilmu biqauli, al-ilmu qabla biqauli wal amal. Ilmu itu qabla, sebelum, biqauli, diucapkan, wal amal, kemudian dilakukan. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kayaknya perlu kita mempelajari sedikit ilmu tentang Ramadan. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, jadi pengetahuan itu qabla, sebelum. Kalau sesudah, ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat sunnah sebelum isya disebut sholat sunnah qabliyah. Sesudah sholat isya, ba'diyah. Qabliyah itu qabla asalnya, sebelum. Ba'diyah
ba'da, sesudahnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diucapkan kemudian diamalkan. Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita berkata, kita harus tahu ilmunya dulu. Sebelum kita mengucapkan, harus tahu ilmunya dulu. Bapak ibu nak ke Palembang, nak ke Langkutannya, sesat di jalan. Harus tahu dulu, karena pengetahuan itu identik harus tahu. Ustadz kami nak ke Palembang, tapi bingung ada dua jalur, jalur sebelah kanan, jalur sebelah kiri. Dijawab oleh Ustadz itu jalur sebelah kanan yang benar. Ternyata memang betul-betul benar. Makanya pengetahuan itu identik dengan tahu. Yang pertama, pengetahuan tentang Ramadan. Sejarah puasa Ramadan. Karena kalau dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kan sering kita dengar Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu syam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Artinya Bapak Ibu, ada sejarahnya berpuasa itu. Sebelum diputuskan, diketuk palu oleh Allah kepada Muhammad bahwasanya puasa wajib itu di bulan Ramadan. Sejarahnya ada. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam itu pernah berpuasa. Nabi Nuh alaihi salam sebelum ada puasanya Ramadan. Ini sejarah. Sejarah itu bahasa Arabnya seperti sajarah, pohon. Kalau kita belajar sejarah seperti pohon Pak. Dari biji tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi batang, ada dahan, ada buah. Itulah sejarah. Nabi Nuh alaihissalam, kenapa beliau berpuasa bersama pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam? Karena beliau bersyukur kepada Allah selamat. Selamat dari apa? Dari menyeberang lautan. Ketika ada badai, sehingga kapal-kapal yang lain tenggelam dan kapal Nabi Nuh alaihissalam tidak tenggelam bersama anaknya. Itu sejarah yang pertama. Kemudian sejarah yang kedua, dalam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat, ada seseorang yang Rasulullah berpuasa. Berpuasanya itu hari ini berbuka, besok tidak. Kemudian besoknya lagi dia bersahur. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah puasa saudaraku, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Makanya ada puasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi puasa itu ada wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak. Puasa hari Senin dan Kamis, puasa Iyyamuddin, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian puasa Nabi
Daud sehari puasa, sehari ibadah. Setelah selesai Ramadan ada namanya puasa sunnah Syawal, dilaksanakan selama 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada lagi ketika orang lagi berhaji di Mekah, ada namanya puasa Yaumul Arafah. Ini adalah puasa-puasa sunnah. Dalam riwayat disebutkan banyak orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hari ini berbuka, besok tidak, lusanya bersahur. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah puasanya saudaraku, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Maka setelah itu diperintahkan oleh Allah, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sejarah berpuasa. Yang kedua, Ramadan itu mempunyai banyak istilah. Yang pertama, Ramadan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang kedua, syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang keempat, at-taubah, bulan penuh taubat. Makanya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dua hadis, Pak. Hadisnya redaksinya sama tapi agak berbeda. Yang pertama, man shoma, barang siapa berpuasa. Yang kedua, man qama, barang siapa beribadah bangun. Koma itu Pak, bukan koma penyakit, bukan Pak. Bukan koma tanda seru dalam paragraf, bukan Pak. Tapi koma itu artinya, koma itu bangun berdiri. Kum berdiri, bangun. Kalau kamu dulu di pondok jam 3 pagi itu dibangunkan oleh ustaz kami. Kum, bangun. Tak bangun, diberikan bangun oleh kiai, disiramkan di asrama. Kalau pengalaman kami dulu. Makanya kata Rasulullah, man shoma Ramadan, yang kedua, man qama Ramadan. Barang siapa berpuasa, barang siapa yang bangun berdiri di malam hari Ramadan, berpuasa di siang hari Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan, dengan iman. Iman itu identik dengan apa? Dengan keyakinan. Bapak-bapak yakin puasa yang diterima, insya Allah diterima. Yakin puasa yang diterima? Yakin. Karena seharian kita berpuasa, betul-betul berpuasa. Yang membuat kita yakin dalam beramal itu, kata ahli-ahli tasawuf, kalau kita belajar tasawuf, kita yakin bahwasanya amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah karena kita yakin. Ketika kita berpuasa, yakin. Mata kita jago. Itu Pak. Kalau selama berpuasa, mata kita jago, insya Allah puasa kita diterima. Tapi kalau sering masuk Indomaret, Alfamart, terlihat yang aneh-aneh, nah itu Pak, tidak terjaga. Termasuk sering nonton informasi selebritis. Nah itu tak bisa Pak. Bapak harus tahan pandangannya. Jadi kalau pas Ramadan, TV dimatikan dulu Pak. Tontonlah yang bagus-bagus karena untuk menjaga pandangan. Kemudian telinga, kemudian lisan. Karena yang
agar berpuasa kita diterima oleh Allah, salah satunya itu, Pak. Jadi kalau mata kita gunakan untuk membaca Quran selama berpuasa, itu bagus, yakin diterima puasanya. Lisan kita gunakan untuk membaca Quran ketika berpuasa, itu bagus. Lisan kita gunakan untuk banyak-banyak berzikir ketika berpuasa, itu bagus. Itulah menjadi asbab, menjadi sebab insya Allah yakin dan aku yakin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada sebuah ayat dalam Quran itu, bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Maknanya, artinya niscaya Allah akan angkat derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, orang-orang yang beriman, minkum di antara kamu, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ramadan menjadikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang beriman, Pak, karena sudah yakin, Pak. Dan yang kedua, diangkat oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena selama Ramadan kita sering mencari ilmu, mendengarkan kultum, kuliah 7 menit. Kalau kami dulu, Pak, di pondok, kalau kami presetkan kultum, bukan kuliah 7 menit, Pak, itu, Pak, kuliah 70 menit. Dijawab oleh kawan kami, kalau itu Ustaz, bukan kultum, Ustaz, kuliah terserah antum. Nah, jadi ini tidak ada batasan waktu ini. Jadi kalau kita sudah beriman, berilmu, setelah Ramadan, ba'da Ramadan, selesai Ramadan, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai closing, sebagai penutup dalam kajian yang sangat singkat ini, karena kami sesungguhnya mewakilkan, karena yang ditunjuk itu adalah dari PCMU. Semalam Pak Naisa ditelepon, katanya dalam perjalanan isi kajian subuh. Lalu keputusan dari musyawarah pimpinan pesantren, katanya disuruh Ustaz Bayu itulah yang isi, katanya. Karena beliau itu alumni pondok, katanya, pimpinan pesantren. Insya Allah beliau bisa. Tapi jangan kaget, Pak, kalau keseringan ngisi, Pak. Kaget biji kamu, ini Ustaz Bayu ini Ustaz dalam negeri. Biasa kalau tidak ada Ustaz luar negeri, ini Ustaz dalam negeri. Tapi insya Allah tidak mengurangi ilmu yang kami dapat di madrasah. Madrasah insya Allah itu berkah. Sama seperti bapak-bapak menghadiri majelis kajian, insya Allah berkah. Karena madrasah itu tempat untuk bersekolah, majelis tempat untuk duduk mendengarkan kajian. Demikian Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang insya Allah, kajian ba'da subuh yang akan datang akan diisi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa minggu yang lalu sudah komunikasi, insya Allah dia akan hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.